Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Pimpinan Bakti yang pada sore hari ini datang kepada saya untuk mengulang kembali ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu serta saudara sekalian, berkat kekuatan karma baik kita bersama, maka pada malam ini kita bisa berkumpul. Ya, kalau tidak ada kekuatan karma baik yang sama, maka kita tidak bisa berkumpul. Walaupun kita sudah merencanakan mau ikut, ya, tetapi kalau kekuatan karma kita belum sama, maka kita belum bisa berkumpul. Ya. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa pada Bapak Ibu yang berusaha untuk belajar agama Buddha, ya, dengan mengikuti puja bakti, ya, yang walaupun mungkin ini untuk yang pertama kali mengikuti sembahyang secara agama Buddha, yang mungkin biasanya sembahyang cuma pai-pai aja, ya. Jadi pada hari ini mengikuti untuk yang pertama kali membacakan parita-parita suci, ya. Nah, usaha ini adalah salah satu usaha yang sangat baik, ya. Namun di sini ya saya harapkan dengan Bapak Ibu memulai untuk belajar parita, ya, jangan jangan menyerah, wah tak susah payah, ya, tak payahlah belajar lagi, bukan demikian, ya. Kita harus terus ada semangat untuk belajar agama Buddha, ya, karena inilah agama kita, ya. Karena yang namanya orang belajar tidak ada sekali belajar langsung pandai, tidak ada, ya. Sama seperti Bapak Ibu jadi seorang nelayan, ya, seorang nelayan yang hebat juga tidak langsung bawa pompong sendiri ke tengah laut, pun tidak, ya. Pertama mungkin ikut bapaknya, ya, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ya, bahkan sampai bertahun-tahun baru bisa bawa pompong sendiri, ya. Sama belajar agama Buddha juga demikian, ya. Kita tidak bisa langsung memahami apa itu agama Buddha, ya. Kita harus belajar sedikit demi sedikit, ya. Ya, kalau nelayan, yang pertama belajar ikut bapaknya, ditunjukkan ini loh nak, ini kalau cuaca seperti ini ombak mau kuat, kita harus pulang, kan gitu, ya. Besoknya lagi ini loh nak, kalau macam ini banyak udang, nah, ini pelajaran, ya. Dalam belajar agama Buddha juga kita harus sedikit demi sedikit, ya. Dengan memulai belajar baca parita, pertama kita tidak tahu sama sekali, ya. Tapi lama kelamaan kalau sering kita lakukan, ya, kita akan bisa, ya. Kemudian kalau kita membacakan parita di rumah juga ini menjadi sesuatu kekuatan parita tersendiri, ya. Kalau rumah sering dibacakan parita, ya tentunya kita tahu di rumah kita, sekitar kita yang tinggal bukan cuma kita, ya. Ada kita sebagai manusia, nah, ada koyo, ada babi, kemudian ada juga makhluk-makhluk yang tidak nampak, ya. Kalau rumah kita sering dibaca parita, ya, yang tinggal yang makhluk yang tidak nampak juga makhluk-makhluk yang baik, ya. Tetapi kalau di rumah tidak pernah baca parita, bahkan keluarga sering gaduh, ya, maka makhluk-makhluk yang tinggal juga bukan makhluk yang baik, ya. Maka dari itu ya kita belajar parita, pasti sering dibacakan di rumah, ya, bersama keluarga, yang akan membawa energi positif untuk keluarga kita.
kemudian ya belajar agama Buddha ya sangat penting bagi kita, keluarga kita. Ya. Apa pentingnya? Ya. Jadi tadi saya sebelum kita puja bakti jalan-jalan ke pantai, lihat di pantai, lihat pohon bakau begitu banyak, ya, akarnya di bawah ada, walaupun di bawah sudah banyak akarnya, yang dari atas pun ada, ya. Ya ini seperti kita, ya. Kalau kita berusaha belajar agama Buddha, ya. Pengetahuan yang sudah kita punya ibarat akar yang sudah ada, ya. Kita belajar lagi tentang agama Buddha, pengetahuan yang lain, kita menambah akar lagi, ya. Dengan banyaknya akar ini, ya tentunya batang bakau ini tidak akan hanyut oleh gelombang, ya. Seperti kita, kalau kita sudah banyak pengetahuan agama Buddhanya, ya, kita tidak akan gampang hanyut ke agama lain, ya. Tapi kalau kita akar-akar kita masih sedikit, pengetahuan agama Buddha kita sedikit, ya bahkan mungkin ya tidak tahu sama sekali, ya nanti yang sana aja ayo, yang sana aja ayo. Ya, tetapi kalau kita sudah belajar sedikit demi sedikit, terus kita mau belajar, ya seperti pohon bakau tadi, yang sudah akarnya banyak, dia masih lagi mengeluarkan akar yang baru, ya. Nah, ini supaya batang bakaunya kokoh, tidak hanyut oleh gelombang walaupun gelombang besar. Ya. Nah, kemudian kalau kita sendiri sudah punya pengetahuan dhamma, pengetahuan agama Buddha yang kuat, ya tentunya anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, ya juga bisa untuk belajar dengan kita, ya. Ibarat pohon bakau tadi, kalau akar-akarnya sudah banyak, ya, buah bakaunya jatuh di pantai, ya, kena gelombang, airnya surut, nyangkut di akar bakau, jadi tidak jauh, ya. Begitu juga anak-anak kita, ya. Kalau anak-anak kita tidak kita lindungi, ya gampang hanyut, ya. Kita beragama Buddha, nanti anak-anak kita macam-macam, ya. Nah, jadi dengan kita belajar agama Buddha, ya seperti bakau tadi, akarnya banyak, ya, bisa melindungi anak-anaknya, ya. Bibit bakau yang baru jatuh bisa tumbuh di situ, jadi banyak, jadi rimbun, ya. Tapi kalau akarnya masih sedikit, ya tentunya benih bakaunya yang baru jatuh, ya, kena gelombang besar, hanyut, ya. Tapi kalau ada akar-akar kita, bisa tertahan, ya. Jadi ini ya sangat penting. Jadi mari kita terus belajar agama Buddha, ya, pada orang-orang yang paham, yang belajar. Apalagi kalau sekarang HP juga sudah banyak, ya kita coba pelajari agama Buddha, karena di HP juga sudah sangat banyak, ya. Tapi kalau di HP ya harus berhati-hati. Ada di HP, jangan lupa tanya pada seseorang yang tahu, ya. Kadang-kadang di HP juga menyesatkan, ya. Nah, jadi belajar agama Buddha ya harus terus kita pelajari, tumbuh dari kemauan diri kita sendiri. Saya mau belajar agama Buddha karena saya agama Buddha, maka saya pelajari dulu agama Buddha, saya perkuat pelajaran agama Buddha saya, ya. Kemudian, nah, apalagi di kampung kita sini mau bangun wihara, yaitu nanti jadi suatu tempat yang baik bagi kita untuk memperdalam agama Buddha, ya. Jadi jangan sampai kita beragama Buddha tapi kita tidak mengetahui ajaran agama Buddha, ya. Bahkan kita masih bingung, ini yang saya tahu ini agama Buddha atau bukan, ya. Jadi kita harus berusaha untuk menggali, berusaha untuk belajar terus, ya, sehingga kita mempunyai
pedoman, ya, pedoman yang kuat sehingga kita sampai mati beragama Buddha, ya. Kalau bisa keturunan kita juga beragama Buddha, ya, supaya kalau kita mati nanti, ya kan sudah pasti semua orang pasti akan mati. Kalau kita mati nanti, ya ada keturunan kita yang mendoakan kita, ya, sehingga kita menjadi tenang, ya karena tujuan kita kan ingin tenang, ingin bahagia, ya. Maka dari itu mari kita terus belajar, ya, jangan kita merasa wah ini sulit, wah itu sulit, ya. Sesulit apapun kalau hati kita mau belajar, ya pasti bisa, ya. Sama seperti Bapak Ibu waktu belajar menjadi seorang nelayan, ya pasti sulit, ya. Dayung aja, ya, kalau saya pernah dayung kok muter terus, ya, sampahnya muter terus tidak bisa maju, ya. Karena itu belajar, ya, dayung kok muter terus, mana bisa maju? Ini Pak. Oh. Jadi nggak bisa dayung. Nah, Bisa. Sedikit. Ya, baru belajar itulah. Kalau begitu kan sudah sangat lama. Tahun berapa itu ya? Tahun 94 saya belajar dayung di danau di Jawa Barat. Waktu itu saya praktek sekolah. Dayung di danau. Kok muter terus ini gimana? Tidak sampai ke tujuan. Dapat ilmu, oh dayungnya gini, ya, kanan kiri, karena agak ke dalam sedikit. Nah, jadi kita dapat pengetahuan sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung banyak, ya. Hari ini kita sudah belajar puja bakti, ya. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar, ya, belajar terus sehingga kita bisa puja bakti sendiri nantinya di rumah masing-masing, ya. Ya karena tidak mungkin setiap hari saya datang untuk puja bakti, ya. Dan nanti setidaknya ya masing-masing kita bisa puja bakti. Nah, ini saya nanti Mauli sudah mulai bisa, ya, ada beberapa kali ikut. Nah, yang mudah-mudahan nanti ya bisa semuanya bisa untuk puja bakti sendiri-sendiri. Nah, nenek pun sudah berapa kali ikut, ya nanti kalau kita bisa baca kan pasti bisa ikut-ikut. Nah, ini begini ucapannya begini, ya. Kalau orang ngaji ya, dia tua aku tak bantu orang. Ya. Jadi kalau kita sudah paham ajaran agama Buddha, ya kita tidak gampang diiming-imingi untuk ke agama yang lain, ya. Apalagi di sini kita belum ada wihara satupun, sedangkan yang lain banyak. Karena itu kita harus bisa membentengi diri kita dengan pengetahuan, ya. Jangan kita yang sudah tak tahu juga tidak mau tahu. Nah, makanya nanti ya lama-lama bisa habis, ya. Hanya tidak KTP beragama Buddha, tapi misalnya agama Buddha itu seperti apa tidak tahu. Makanya kita harus belajar, ya. Kemauan kita sendirilah yang membuat kita menjadi tahu, ya. Ya sekarang mungkin Bapak Ibu diajak nih rumah nenek Moti mau sembahyang, ikut, nah, diajak. Nanti lain kali pun berusaha untuk tahu, nah, ya. Dan itu saya rasa yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, bisa membuat kita mengembangkan keyakinan kita seperti pohon bakau tadi, menambah akar-akarnya supaya tidak mudah hanyut oleh gelombang. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.